Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Fatimatuz Zahra. Di video kali ini saya dan teman-teman saya yang beranggotakan 3 orang dari kelompok 3, yaitu dari Nadia Melgianti, Rizal Muhaimin, dan saya sendiri Fatimatuz Zahra. Kami di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran terpadu yang ada di kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Tutus Rani Arifah MPD. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja model pembelajaran yang cocok untuk kelas rendah yaitu model pembelajaran Webat atau jaring laba-laba. Nah, model pembelajaran Webat di sini adalah model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu yang menjadi tema sentral, adanya keterhubungan dengan berbagai bidang studi. Dan untuk memulai proses perancangan model ini, sebaiknya kita perhatikan langkah-langkah perancangan model Webat, yaitu yang pertama adalah mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Dan keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan mingguan, dan yang keenam, menyusun rencana kegiatan harian. Penerapan model Webat atau jaring laba-laba dalam proses belajar mengajar pembelajaran terpadu menggunakan model Webat dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh tema yang sudah kami tentukan bersama di sini adalah tentang keluarga. Nah, dari tema ini lalu dikembangkan dan dipadukan menjadi subtema-subtema yang ada pada beberapa mata pelajaran, misalnya dalam mata pelajaran IPA. Nah, seperti standar kompetensinya mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca, dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Siswa diajarkan tentang macam-macam benda langit dan peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Dari peristiwa alam tersebut, siswa diharapkan dapat menjaga kebersihan rumah. Mata pelajaran IPS, standar kompetensinya mendeskripsikan lingkungan rumah. Siswa diajarkan untuk mendeskripsikan lingkungan rumahnya masing-masing. Matematika, standar kompetensi mengenal bangun datar. Siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya pintu rumah berbentuk persegi panjang, jendela berbentuk persegi. PKN, standar kompetensi menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Siswa diajarkan tentang mengikuti tata tertib di rumah, bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain dengan baik. Dan bahasa Indonesia, standar kompetensinya memahami teks pendek dengan membaca nyaring. Nah, kita lanjut ke model pembelajaran untuk kelas tinggi, yaitu di sini kami memilih model integrated. Pembelajaran terpadu tipe integrated atau keterpaduan adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Contoh penerapan model pembelajaran integrated di kelas 4. Penerapan model pembelajaran terpadu memadukan SK atau KD masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung untuk membangun suatu topik utama. Gabungan dari masing-masing KD menjadi dasar dalam menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil contoh kelas 4 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika. Nah, pertama ada KD Bahasa Indonesia dengan menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu, atau menulis. KD IPA mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. KD IPS membaca peta lingkungan setempat atau kabupaten, kota, provinsi dengan menggunakan skala sederhana. KD Matematika melakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, KD gabungan yang dapat didiskusikan adalah menulis petunjuk penggunaan alat peraga, struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa.
Nah, setelah ini saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan, yaitu materi tentang model pembelajaran yang ada di kelas rendah, yaitu tentang Webbat, dan model pembelajaran yang ada di kelas tinggi, yaitu integrated. Nah, jadi model pembelajaran yang cocok untuk kelas rendah yaitu model Webbat. Model Webbat adalah pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu yang menjadi tema sentral adanya keterhubungan berbagai bidang studi. Nah, untuk di kelas tinggi, model pembelajaran terpadu yang cocok adalah model integrated. Model pembelajaran integrated atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Baik, mungkin hanya ini video pembelajaran presentasi dari kami, kelompok 3. Kami memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat mudah dipahami. Dengan diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.